Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tanggung jawab seorang wanita itu yang pertama jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan suami, jaga harta suami, jaga diri untuk suami. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masa rumah tangga kita maunya begini terus, Pak? Ibadah kita nafsi-nafsi, kehidupan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saya cuma sampai selalu saya bicara, mau itu di TikTok, mau itu dimanapun saya bicara, tolong yang namanya perempuan jangan pernah ikut di proses pemakaman. Tolong jangan. Kenapa? Banyak mudaratnya. Jika seorang wanita ikut di dalam proses pemakaman, yang pertama jika auratnya terbuka, ini perempuan kan aurat nih. Ini kan aurat nih. Betul. Satu helai rambut ini kan belum tentu kita rapihin terus. Satu helai rambut aurat yang terlihat siksaan buat jenazah. Ibu ya, nanti kalau sudah selesai proses pemakaman, ibu mau datang silahkan. Sudah ditabur bunga, udah apa silahkan datang ziarah, nggak apa-apa. Tapi saat proses tolong jangan ikut. Paham ya? Habib, ini orang tua saya, sekalipun orang tua, doa itu jauh lebih baik. Ya, jangan sisain bekas kepada orang tua tatkala orang tua ingin masuk ke liang lahatnya. Ya, minta doa yang banyak, minta kepada Allah agar diselamatin orang tua kita dari siksa alam kubur, insya Allah. Tuh. Karena perempuan ini banyak aturan di dunia, iya, tapi nanti di akhirat kalau perempuan ditanya, "Neng, kenapa nggak sholat?" "Oh, ya Allah, tanya aja sama suami saya kenapa." Suami yang ditanya terus-terusan. Bertubi-tubi pertanyaan Allah untuk istri dilempar kepada suami, wajib untuk menjawab apa yang dikatakan oleh seorang istri. Ini tanggung jawab seorang laki-laki. Kita nikah ini bukan berarti tenang. Yang namanya nikah ini hak dan kewajiban seorang mukmin, muslim, muslimah diberikan kepada seorang laki-laki saat dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Menjadi keluarga yang ahli ibadah. Insya Allah. Jalin rumah tangga yang harmonis, ya, yang baik. Sediain air saat suami pulang. Suami mau mandi, sediain, tanyain, yang mau mandi air hangat, apa mau air dingin, apa mau air mendidih. Kali debus mandi pakai air mendidih. Tanya. Yang hari ini mau pakai bajunya apa, warnanya apa, celananya apa. Karena di sini kan rata-rata laki-lakinya pekerja, betul. Tapi ingat bu, lu jangan bilang-bilang ya. Kata Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, lu jangan bilang-bilang dulu sama lakinya, ya. Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ya bu ya. Oke ibu, setuju ya? Besok nih subuh nih, minta nih. Kalau suami kita sholatnya di rumah, mau jalan kerja, suruh pakai daster. Kalau enggak, rok. Ya, bapak makmurin masjid, makmurin musola. Ya, kecuali udzur, silahkan. Kenapa? Berkahnya seorang suami, rezeki tatkala dia keluar dari rumah menuju musola atau masjid, Allah berkahin rezekinya. Insya, tugasnya ibu apa? Doa. Salat duha 2, 4, 6, 8. Tapi usahain jangan 2, 4, 6, 8. Minta sama Allah, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, keluarkan. Seorang suami yang ikhtiar, rezeki ibu melalui doa, itu akan diberikan oleh Allah. Insya Allah. Faham sampai sini? Insya Allah. Yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama saya cuma mau ngingetin, yuk hati kita nih dibenerin. Kalau hati benar, insya Allah semua anggota badan kita benar. Hati ini tergantung dari apa? Dari asupan makanannya. Kalau yang haram, pasti hati akan menjadi kotor. Kalau yang remang-remang aja, hati juga bakal keruh. Jadi masukin sesuatu yang halal. Kalau masuk yang halal, saat kita makan, hati pun akan menjadi sesuatu hati yang bersih, yang taat, yang ibadah, yang ingat sandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, baca dan selalu zikir dalam hati kita. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'inul qulub.
seseorang, setiap hamba, setiap manusia ditugaskan untuk mengingat Allah. Kenapa? Saat kita mengingat Allah, hati yang tadinya keras menjadi lembut, diberikan cahaya, sehingga kita kalau berdoa nggak bisa nyebut nama Allah, air mata kita keluar. Organ tubuh 7 yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Telinga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Mulut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Tangan akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Kaki akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan yang paling ini paling bahaya. Kemaluan. Kemaluan ini pun akan bersaksi di yaumil qiyamah. Jika 7 organ ini sudah bersaksi dalam keadaan baik, selamat kita. Kalau 7 organ ini gak baik, nah ini tergantung semua dari hatinya. Kalau hatinya gak baik, semua 7 organ tubuh ini gak akan pernah baik. Maka selamatin hati kita. Ya, selamatin hati kita, zikir selalu sama Allah, minta sama Allah. Bapak Ibu pernah tahu Abu Nawas? Hah? Itu mah restoran yang di Jakarta mah. Abu Nawas, seorang wali min auliyaillah. Sedangkan setiap kita ini kalau taunya Abu Nawas ini seorang yang cerdik. Kalau kita punya teman banyak akal, kita bilang ini otak-otak Abu Nawas nih. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Ilhamnya langsung dari Allah. Langsung Allah berikan. Setiap ada permasalahan, ada jalan keluar. Abu Nawas ini baina maghrib wa isya nggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap sholat 1 rakaat hattamal Quran. Udah pernah dengar belum doanya? Hafal nggak ibu bapak doanya? Kita pernah dengar, tapi kita nggak tahu aja kalau itu doanya Abu Nawas. Ila stulil firdausi a'la walak wa naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Tuh lihat doanya Abu Nawas. Ya Allah, yang sholatnya 1 kali rakaat khatam Al-Quran, kulhu 15.000 kali baina maghrib wa isya, antara maghrib dengan isya, 15.000 kali doanya. Ya Allah, hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba tidak mau masuk ke dalam neraka, takut hamba. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Lihat Abu Nawas doanya kayak begitu. Kita ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak, silaturahmi kagak, minta ya Allah lobakan rezeki aing. Betul begitu, betul. Buat apa rezeki banyak, buat apa? Hah? Alah, buat beramal, ngimpi. Duit banyak, lupa sama Allah. Yang perempuan beli skincare, yang laki-laki kawin lagi. Allahumma deh, nih malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Lalu pulang sampai rumah, buka pintu rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah, berkahkan rezeki kami. Mintanya rezeki yang mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau kaya apa mau berkah? Mintanya, ya Allah, jadikan kami orang yang kaya raya juga orang kaya mah banyak no yang ditangkap KPK, orang kaya duitnya triliunan. Tuh 1 triliun, pernah lihat duit 1 triliun? Sarua aing juga. Tuh kalau dibeliin cendol, nih perumahan BTN tenggelam. Banyak loh duit segitu mah. Tapi berkah? Enggak. Tapi alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tahu nih, mau tanya. Tahu nggak sih arti berkah? Tadi selalu kita minta ya Allah berikan kami keberkahan, Habib minta berkah. Tahu nggak arti berkah? Tahu? Mengambil satu kemanfaatan, keuntungan dari kebaikan orang tersebut, itu namanya berkah. Contoh, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Paham? Giliran duit paham lu. Duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Berkah itu nggak bisa dilihat. Saya mau tanya, tahu cabe? Tahu cabe? Pernah makan cabe? Rasanya apa?
Pedas bisa dipegang. Pedas bisa dilihat. Sama begitu juga berkah. Yang pedas itu bisanya sama berkah juga, cuman bisanya dirasa. Hidup tenang, rumah tangga makmur, hidup senang, itu namanya berkah dalam hidup. Ya, mudah-mudahan kita rezeki kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Minta sama Allah yang kedua. Doa yang kedua kita selalu minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Betul? Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Minta rezekinya, udah. Minta umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Silaturahmi, nih salah satunya nih. Ini silaturahmi gini yang pertama nih akan panjangin umur kita nih. Yang kedua rezekinya akan diberkahin Allah. Yang ketiga matinya dalam keadaan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal. Yang ketiga kita sering minta juga. Ya Allah matikan kami, masukkan kami ke dalam syurgamu. Mintanya begitu kan? Emang kita pantas masuk surga? Hah? Boro-boro. Ibu bikin kopi aja cemberut buat suami. Bu, besok nih suami mau berangkat kerja, bikin kopi bu. Sambil sholawat, sambil senyum. Ibu ya, begitu mau dekat sama suami pensiun. Ya udah bikinnya sambil goyang. Tangannya bapak, lu seneng aja lu. Tangannya goyang. Kalau nggak goyang gulanya mana bisa larut. Bawa senyum. Makan siang sediain senyum. Sore nyediain lagi ubi, singkong, ngopi. Senyum. Makan malam sediain lagi senyum. Insya Allah besok pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa sama bapak. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum, baik kan gitu kan? Ibu ya, senyum. Itu amaliyah paling gampang.